Bersama ini saya Reisa dari Ondulin Indonesia menyampaikan bahwa Ondulin Green Roof Award 2021 yang bertemakan Tropical Roof with Ecological Clean Energy dan Passive Design official di-close. Program sayembara ini telah kami buka dari tanggal 1 Maret hingga 30 Agustus 2021. Dengan total submission yang masuk ke kami adalah 147 karya desain. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya atas dukungan dari teman-teman arsitek yang telah mengirimkan karya desain yang masuk kepada kami dengan banyak ide-ide yang sangat brilian untuk dapat kita jadikan referensi bagi pembangunan arsitektur di Indonesia. Selama periode sayembara, kami mengadakan beberapa kegiatan yang tujuannya adalah untuk sharing knowledge terkait dengan ecological clean energy, active dan invasive design kepada teman-teman arsitek yang kami lakukan melalui webinar dengan bekerja sama dengan para juri, yaitu Ibu Naning Adiwoso dan juga Mas Ivan Priyatman. Kami telah melalui proses penjurian dengan 2 tahap, tetapi sebelum kita masuk ke proses penjurian, sekali lagi saya ingin memperkenalkan Dewan Juri di Sayembara OGRA 2021 ini. Yang pertama adalah Ibu Naning Adiwoso yang merupakan inisiator Green Building Council Indonesia dan pendiri firma desain Asri Desindo Inti Widya, yang merupakan lulusan dari Interior Institute of Interior Design, Washington DC, dan juga Environmental Design, New York. Dan yang kedua adalah Mas Ivan Priyatman, yang merupakan Principal Arsitek dari Arsimetrix, merupakan Bachelor of Art in Architectural Studies from University of Washington, dan menyelesaikan Master of Architectural Degree and the Graduate Certification in Building Science from University of Southern California. Jadi di sini kami sudah mencoba untuk melakukan penjurian dengan transparan, jujur, dan penuh integritas karena kami sangat menghargai upaya dari teman-teman arsitek yang telah mengirimkan karya-karya desainnya kepada kami. Kondisi pandemik saat ini membuat proses penjurian berbeda. Kalau sebelumnya kita melakukan penjurian di satu lokasi dengan kita menilai secara langsung yang mana para juri berkumpul di satu lokasi. Tetapi dengan adanya pandemik saat ini hal tersebut tidak bisa dilakukan karena adanya social distancing sehingga kita melakukan secara online. Walaupun secara online, tapi kami merecord proses penjurian dari tahap pertama sampai dengan berakhirnya proses penjurian. Yang mana ada sesuatu hal yang menarik di OGRA 2021 ini, yaitu kami melakukan online presentasi. Jadi kami memberikan kesempatan bagi 10 finalis untuk melakukan presentasi karya desainnya di depan para juri. Oke. Tanpa berpanjang-panjang, saya akan memberitahukan kembali proses penjurian yang telah dilakukan oleh kami. Proses penjurian tahap pertama dilakukan di tanggal 8 September 2021. Penjurian dilakukan dengan menseleksi 140 karya desain menjadi 20 karya desain. Dengan kriteria penilaian adalah passive design, sustainability dan ecological balance, desain, dan technical. Jadi kita memberikan poin 100% dengan membagi persentasenya kepada 4 kriteria tersebut. Yang pertama, passive design 30%, sustainability and ecological balance 30%, desain secara visual 20%, dan teknis 20%, sehingga totalnya menjadi 100%. Dan seluruh proses penjurian dari awal sampai akhir kita record dan teman-teman arsitek bisa melihatnya di YouTube channel Ondulin Indonesia. Kita sudah upload di sana dan 20 karya desain terpilih telah kami publikasikan juga di Instagram Ondulin yang bisa teman-teman semuanya lihat. Setelah kita menseleksi 20 karya desain, kami menseleksi kembali menjadi 10 finalis.
yang mana 10 finalis tersebut telah kami umumkan dan kami publikasikan juga di YouTube channel Ondul Indonesia, yang mana kami memberikan alasan kenapa 10 finalis tersebut menjadi pilihan. Jadi teman-teman arsitek semuanya bisa melihat hasil karyanya siapa saja. Lalu di tanggal 10 September 2021 telah selesai dilakukan presentasi oleh 10 finalis mengenai karya-karya mereka di depan para juri. Dan setelah mendengarkan presentasi dari 10 finalis, maka kami para juri yang terdiri dari saya, Ibu Naning, dan Mas Ivan telah memutuskan 5 orang pemenang Sayembara Desain Ogra 2021. Dan sekarang saya akan mengumumkan 5 pemenang untuk Ogra 2021. Kita akan mulai memperlihatkan dari urutan harapan 5, harapan keempat, juara ketiga, juara kedua, dan juara pertama. Untuk karya-karya yang akan saya perlihatkan, Mas Ivan akan membantu menjelaskan alasan kenapa karya tersebut dipilih dan menjadi 5 besar dari sayembara ini. Oke, sebentar saya. Pemenang harapan 5 adalah Theo Sato Bayu Aji dengan tema Unite Co-Space, Co-Living and Working Space. Ya, jadi saya rasa masukan karya ini patut untuk mendapatkan juara yang kelima. Saya kira banyak hal yang baik yang bisa dicermati di sini. Yang pertama adalah dari segi relevansinya isu tersebut ya. Jadi relevansinya isu co-living, co-working ini saya rasa cukup menarik dan cukup menjadi tren, karena dengan adanya co-living, co-working ini diharapkan bisa mampu mengurangi transportasi dari rumah ke kantor gitu ya. Jadi bagaimana bisa co-living, co-working ini dijadikan di satu tempat untuk mengurangi emisi CO2 dari transportasi. Selain itu juga dengan desain yang cukup menarik, memperhatikan beberapa aspek dari passive design. Saya rasa dengan adanya masukan courtyard di lantai 3, kemudian ada penggunaan roof garden yang baik. Saya rasa ini menjadi proyek yang relevan dan patut untuk menjadi juara yang kelima. Oke, kita lanjut ke juara harapan keempat, yaitu Muhammad Reza Rashid dengan tema Bioclimatic Hanging Garden. Ya, di sini menunjukkan peranan landscape architect ya, peranan landscape architect dalam sustainability, dalam membuat sustainable environment. Memang peranan landscape architect cukup diperlukan dalam sustainability. Pada khususnya adalah bagaimana karya yang dipilih ini bisa memberikan manfaat yang lebih baik kepada bangunannya, memberikan manfaat yang baik kepada penghuni bangunan, dan turut menciptakan suasana yang baik dari segi sustainability, membentuk microclimate, kemudian memberikan ruang aktivitas yang bisa dirasakan manfaatnya oleh penghuni bangunan gitu. Jadi saya rasa ini menunjukkan bahwa peranan landscape architect cukup penting dalam menciptakan sustainable environment. Oleh karena itu kami pilih karya ini sebagai juara keempat untuk mengapresiasi peranan landscape architect dalam build environment kita. Oke, selanjutnya kita masuk ke 3 besar. Juara ketiga adalah Tobias Kea Sukmalana dengan tema Man-Made Trees, House Renovation.
Ini mengangkat tema yang isu yang menarik juga gitu dengan berkembangnya perkotaan ya. Justru tren dari dunia saat ini adalah kembali ke kota gitu. Jadi dengan gerakan kembali ke kota itu diharapkan mampu menurunkan emisi CO2 dari transportasi gitu. Tapi gerakan kembali ke kota ini pun juga dihadapkan pada tantangan gitu. Bagaimana kita dapat membuat tempat tinggal yang cukup baik untuk semua masyarakat kota gitu. Artinya dengan bertambahnya penduduk yang kembali ke kota, lahan di perkotaan akan sangat semakin sempit gitu. Jadi lahan di perkotaan semakin sempit dan bagaimana kita sebagai arsitek untuk bisa mendesain atau membuat rumah-rumah dengan constraint yang lahan yang sempit, tapi juga dengan suatu urgensi untuk menciptakan lingkungan-lingkungan yang bertanggung jawab terhadap sustainability keberlangsungan environment kita gitu. Jadi ini mengangkat isu yang menarik. Kemudian diberikan solusi yang cukup menarik bahwa pohon di sini bukan berarti hanya pohon yang ditanam di atas tanah, tapi kita sebagai arsitek kita bisa memberikan suatu model baru lah ya, model baru pohon itu bagaimana gitu. Jadi pohon yang diciptakan atau pohon yang dibentuk dari permainan arsitektur yang memberikan benefit shading terhadap rumah itu sendiri gitu, dan otomatis memfilter udara yang di sekitarnya sehingga udara yang masuk ke dalam rumah akan lebih baik. Saya rasa solusi yang cukup menarik. Maka itu ini mendapatkan juara yang ketiga. Oke, selanjutnya kita masuk untuk ke juara kedua. Dan juara kedua untuk OGRA 2021 adalah Irfan Diansyah. Ya, dengan ini tema A Building is a Machine for Living in. jadi kalau kita dari kalangan arsitektur kita pasti sudah tahu ya ini berangkat dari mana gitu. Ini berangkat dari Manifesto Le Corbusier, A House is a Machine for Living in. Ini kemudian diteruskan menjadi A Building is a Machine for Living in. Dan ini berangkat juga dari aliran urbanisme modern yang melihat kota itu sebagai suatu mesin gitu ya, untuk dimana kita semuanya dapat tinggal gitu, suatu mesin besar di mana kita semua dapat tinggal. Tapi saya suka arah dari proyek ini, di mana kalau urbanisme modern itu secara urbanisme itu tidak begitu berhasil karena banyak sekali masalahnya. Saya suka proyek ini mengambil tema mesin tersebut, tapi membawa tema itu menuju ke sesuatu yang lebih baik. Biarlah bangunan itu menjadi mesin untuk menciptakan green spaces, biarlah bangunan itu menjadi mesin untuk menciptakan untuk mengencourage atau untuk memajukan sustainability. Dan saya lihat di sini banyak sekali yang strategi-strategi yang digunakan, ide-ide atau solusi yang baik untuk bisa selain building itu untuk hanya sebagai mesin untuk hidup, tapi bagaimana building itu menjadi mesin untuk memperbaiki keadaan surrounding kita secara sustainable. Makanya itu ini kita berikan juara kedua karena mengangkat isu yang relevan dan didasari juga dengan pengetahuan yang cukup baik terhadap sejarah arsitektur. Oke, dan yang terakhir, yang ditunggu-tunggu untuk juara pertama, Ondulin Green Roof Award 2021 dengan tema Tropical Roof with Ecological Clean Energy dan Passive Design, dimenangkan oleh
Saudara Alfian Reza Almajid dengan tema Retrofit It. Ya, saya suka tema yang diusung di sini, di mana ini adalah bangunan yang kelihatannya terbengkalai, meskipun bangunan ini mempunyai tempat yang sangat sentral, tempat yang sangat baik di Batam dan direncanakan untuk menjadi food market, tapi saat ini mungkin masih terbengkalai atau mungkin masih belum jadi gitu ya. Cuman saya suka gagasan yang diberikan oleh arsitek ini, di mana bangunan ini bisa menjadi sentral dari food market yang ada di sekitarnya gitu. Dan bagaimana kita menginterpretasi bentuk atap untuk menjadi bentuk atap yang lebih performance gitu ya, lebih performance oriented. Jadi bagaimana atap itu tidak hanya menjadi penutup dari ruangan, tapi bagaimana atap itu bisa menghasilkan tanaman, bisa menghasilkan memproduksi jadi lahan pertanian. Kemudian bagaimana atap itu dapat menjadi lahan untuk mendapatkan energi dan rainwater harvesting. Jadi di sini saya lihat solusi yang sangat applicable di Indonesia, dan saya lihat ini sesuatu yang sangat layak untuk dibangun ya, sangat layak untuk direalisasikan. Tapi saya juga lihat di sini secara konsep saya hargai kejelian dari arsiteknya untuk melihat kebutuhan yang diperlukan di daerah ini dan bagaimana bangunan itu dapat merespon kebutuhan tersebut sebagai tempat menanam, sebagai tempat edukasi untuk makanan dan sebagainya. Dan itu oleh karena itu dari kontekstualismenya dari bangunan ini, dari segi teknisnya juga cukup baik, dan applicability-nya kita memberikan masukan ini sebagai juara yang pertama. Oke, thank you Mas Ivan atas penjelasannya dari masing-masing karya pemenang untuk Diogra 2021. Dan boleh dibantu kira-kira ada pesan, kesan atau yang ingin disampaikan kepada teman-teman arsitek di seluruh Indonesia? Ya, saya kira kita sudah mencapai suatu kondisi climate change yang begitu urgent gitu ya. Climate change ini begitu urgent, kalau kita lihat berita-berita, bahkan news nggak lama lalu ya, mungkin beberapa minggu yang lalu, newsnya sangat mengkhawatirkan kondisi climate change di bumi ini sekarang gitu ya. Jadi dan arsitek ini mempunyai peranan yang sangat besar, bukan satu-satunya, tapi mempunyai peranan yang sangat besar terhadap emisi karbon dioksida gitu. Jadi saya rasa sebagai arsitek, kita semua sebagai arsitek, desainer, landscape architect, semua dari kita punya tanggung jawab moral untuk sebisa-bisanya kita membangun bangunan yang sadar akan lingkungan, membangun bangunan yang mendukung keberlangsungan bumi ini, membangun bangunan yang mendukung sustainability dan bangunan yang dapat high performance. Saya rasa itu isu-isu yang harus menjadi titik mulainya kita mendesain segala bangunan atau segala apapun yang kita desain. Saya rasa ini sesuatu yang sangat urgent gitu. Jadi saya mendukung, saya mendorong untuk kita semua sebagai arsitek, kita bisa menempatkan green building atau sustainability ini sebagai sentral dari semua praktis kita. Oke, thank you Mas Ivan dan Ibu Naning. Masih di mute, Bu.
Masih di mute, Bu Naning. Oke. Saya terima kasih banyak. Karena banyak sekali anak-anak muda yang sudah peduli terhadap lingkungan. Waktu saya mulai tentang green building, selalu kata, itu urusan negara. Tapi saya lihat di sini adalah yang terlihat bagaimana mereka yang profesional, yang muda-muda ini mau merubah dan tahu harus berubah. Ya kan? Suka tidak suka perubahan iklim terjadi, jadi tolong deh ikutin aturan global karena kita semua ingin menyelamatkan planet bumi ini. Dengan apa yang Anda lakukan, Anda kan juga menarik ide-ide atau memberikan inspirasi kepada yang lain. Saya mudah-mudahan juga mendengarkan yang bukan arsitek yang mengetahui kenapa para arsitek harus berpikir demikian dan memberikan Anda informasi. Saya kerja di bidang lingkungan dan arsitektur dan desain. Kadang-kadang waktu saya baru pulang di luar, saya seminar ini kan. Jadi kalau dia mau meminta sesuatu untuk didesain, dan menurut saya tidak akan baik untuk 15 tahun ke depan, saya bilang langsung terus terang kepada mereka. Dan ini harus kita berbicara masalah transparansi yang memberikan advice kepada klien kita bagaimana kedepannya akan terjadi, karena mereka mungkin hanya melihat yang hari ini. Saya banyak kehilangan klien karena menurut saya tidak akan bekerja ke depan dalam waktu 5 tahun akan lain sama sekali. Tapi I don't mind, tapi saya harus educate mereka semua membuat transformasi ya akan perubahan-perubahan yang akan terjadi. Saya terima kasih sekali kepada Ondulan yang memberikan kesempatan kepada generasi muda. Waktu saya tadi minta Ivan yang kasih komentar karena dia generasi muda, lihatnya beda dengan saya yang sudah senior. Oke, saya terima kasih kepada Anda semuanya. Anda sukses ke depan dan Anda sudah mengetahui apa itu namanya passive design dalam green design. Karena ke depan kita akan membahas itu dan melakukan hal yang sama. Saya harap tahun 2025 para arsitek sudah merespons bahwa kita mendesain atau melakukan sesuatu harus mempunyai ecological balance, yaitu antara bagaimana kita menyatukan alam dan tidak hanya ada tanaman untuk mendatangkan insek. Kita harus tahu insek yang kita datangkan hasilnya apa kepada tanaman yang lain. Saya belum dengar, saya cuma dengar adalah tanaman ini membersihkan ini. Tapi interaction dengan the nature dan binatang-binatang sekitarnya harusnya juga bersambungan. Kalau Mbak kita bilang kita tanam tanaman ini dengan harapan kita punya butterfly. So whether the butterfly is going to give a good impact for our living. Tapi kalau Anda bilang, oh saya mau tekan ini, bee itu kumbang. Nah, harapan apa? Oke, mungkin saya mau dapetin madu dengan rasa tanaman tersebut. Dan itu harus mulai interkoneksi. Sehingga microclimate maupun ecologicalnya ada benefit dan ada keuntungan. Dan tadi disampaikan Mas Ivan, bagaimana Anda menjembatani atau merubah yang bangun yang tua yang tidak lagi membantu lingkungannya dan menjadi lebih eco-friendly dan mengurangi energi, bisa mengurangi penggunaan air. Nah, saya harap Anda semua yang generasi muda, ya saya yakin Anda semua yang tadi yang presentasi masih muda, dan saya harap Anda bisa membawa teman-teman Anda semua untuk berubah. Tidak mudah, tapi saya tadi dengar banyak juga dari luar Jawa. Oke. Saya harapkan Anda semua bisa mengindonesiakan Indonesia, karena Indonesia butuh Anda dan harus bisa, bukan seakan-akan kita ada di negara Eropa atau negara yang bukan bagian kita. Jadi tolong dalam mendesain, melihat sesuatu, gunakan geo-environment, geological environment, jadi di mana kita berada, geocultural sama geososial kita, supaya apapun yang kita kerjakan, kita mengindonesiakan Indonesia, dan kita tahu Indonesia harus maju, karena kita salah satu negara yang paling besar di Asia. Terima kasih sekali Anda semua, terima kasih Ivan, we have been sharing a lot, ya, dan juga Reza. Thank you. Selamat berjuang dan sukses. Thank you Bu Naning. Thank you buat teman-teman arsitek semuanya. Kami sangat menghargai dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya buat teman-teman arsitek yang telah berpartisipasi pada sayembara desain kali ini.
seluruh peserta yang mengirimkan karya desain akan mendapatkan sertifikasi dari PT Ondul Indonesia yang telah ditandatangani oleh seluruh juri. Dan juga untuk pemenang Ondulin Green Roof Award di tahun 2021 ini akan kami kolaborasikan, akan kami ajak kolaborasi untuk memberikan update-update atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan arsitektural di Indonesia. Dan juga kami memberikan penghargaan dan apresiasi kepada 5 orang pemenang, yaitu dengan total hadiah di 125 juta rupiah, yang mana juara ke-5 dan ke-4 akan mendapatkan uang tunai masing-masing 10 juta rupiah dan eksklusif trofi dari Ondulin. Juara ketiga akan mendapatkan uang tunai 25 juta dan eksklusif trofi dari Ondulin Indonesia. Juara kedua akan mendapatkan uang tunai 30 juta dan eksklusif trofi. Lalu juara yang pertama akan mendapatkan uang tunai sebesar 50 juta dan eksklusif trofi dari Ondulin Indonesia. Oke. Pengumuman pemenang akan dipublikasikan di website Ondulin Indonesia www.ondulin.co.id, sosial media Ondulin yaitu melalui Instagram, Facebook, LinkedIn, dan juga di YouTube channel Ondulin Indonesia. Kami juga akan merilis press release untuk media online dan media offline di seluruh Indonesia seperti kompas.com, detik.com, dan yang lainnya. Lalu kami juga akan mempublikasikan dengan media partner kami yaitu RCV di www.rcv.com. Dan yang terakhir, saya Reisa mewakili PT Ondulin Indonesia dan juga para juri di OGRA 2021 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman arsitek yang telah mendukung terlaksananya dan suksesnya acara ini. Karena kami percaya tanpa dukungan teman-teman arsitek semuanya, acara ini tidak akan bisa berjalan dengan baik hingga saat ini. Dan saya mewakili PT Ondulin Indonesia dan juga juri mengucapkan mohon maaf jika selama pelaksanaan acara masih terdapat beberapa kekurangan. Dan terima kasih lagi dan sampai jumpa di acara OGRA 2023 dengan tema yang akan lebih menarik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya buat Ibu Naning dan juga Mas Ivan buat supportnya, buat waktunya, buat banyak kita sharing dan dikasih advice yang memang tujuannya adalah untuk memberikan suatu wadah, suatu tempat bagi teman-teman arsitek bisa menuangkan ide-ide kreativitasnya bagi arsitektur di Indonesia. Sekali lagi, terima kasih, sehat selalu, dan salam sukses untuk kita semuanya.